Pada Jumat Agung ini saya mengucapkan selamat Jumat Agung. Mari kita buka firman Tuhan dalam perenungan ini dari Lukas 23 ayat yang ke-26 dan 27. Saya akan baca bagi kita. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Ayat paralelnya di Markus 15 ayat 20 sampai 21. Kita bisa ikuti itu, kita baca nanti di rumah kita masing-masing. Tema kita pada Jumat Agung ini adalah terlibat dalam perarakan salib. Saudara, bicara tentang Golgota, maka itu bicara tentang perarakan salib. Bicara tentang perarakan salib, maka itu bicara tentang keriuhan, bicara tentang keramaian dari orang banyak yang beriring-iringan, yang berdesak-desakan dalam mengikuti perarakan salib itu. Banyak orang yang menyertai perarakan salib dengan berbagai motivasi. Ada oleh karena dia ikut-ikutan saja. Ada orang yang hanya terpancing dengan keramaian. Ada orang yang hanya penasaran apa yang akan terjadi dengan Yesus yang termasuk itu. Tetapi dari sejumlah orang itu pastilah ada orang menjadi peserta sejati dalam perarakan salib itu. Karena itu, melalui kisah hidup Simon Kirene, saya akan menyampaikan dua tipe manusia di sekitar perarakan salib. Yang pertama adalah pengikut yang namanya senyap, tetapi karyanya abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak banyak data, tidak banyak biografi yang diangkat oleh Alkitab tentang Simon. Alkitab hanya mengangkat sedikit sekali tentang hidup, tentang karya Simon. Bahwa dia adalah seorang Yahudi yang sedang merantau, berasal dari Kirene yang ada di Libya, Afrika saat ini. Anaknya bernama Rufus dan Alexander dalam Injil Lukas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab sekali lagi tidak banyak membahas karyanya, tidak banyak membahas hidupnya, tidak banyak membahas nama dari Simon. Tetapi walaupun demikian, nama yang senyap diungkit oleh Alkitab ini, namanya hadir dalam mahakarya Allah bagi dunia ini. Namanya tercatat dalam sejarah perarakan salib, di mana di sana Yesus mengerjakan karya keselamatan bagimu dan bagiku, bagi siapa saja yang mau percaya kepada Yesus yang lahir, kepada Yesus yang mati, kepada Yesus yang bangkit daripada kematian. Saudara, betul nama Simon dari Kirene namanya tidak sepopuler orang lain, tetapi namanya terukir bukan karena ia hebat, tetapi karena ia telah turut menjadi peserta sejati dalam perarakan salib Kristus ke Golgota. Saudara, sekarang kita sedang senyap, mungkin kita sedang senyap ikut Tuhan. Kita senyap merayakan Jumat Agung, kilat kesenyapan menikmati Paskah, gereja-gereja dalam kesenyapan beribadah karena wabah, karena situasi pada saat ini. Tetapi adakah kita didapati Tuhan sedang tidak dalam kesenyapan secara rohani? Saudara, saya kadang-kala sedih ketika harus berkhotbah kepada kursi-kursi yang kosong seperti ini, di depan kamera seperti ini. Dan saya yakin saudara juga sedih ketika tidak bisa secara langsung datang beribadah ke rumah Tuhan. Tetapi penghiburan bagi saya pribadi, ketika ada 1-2 orang diberkati lewat rekaman ini, lewat pelayanan IG, YouTube dan sebagainya, itu menjadi penghiburan sejati bagi kami para hamba Tuhan dalam situasi ini. Saudara, mungkin engkau senyap, engkau gak pernah punya pengalaman spektakuler
sebagai orang Kristen untuk disaksikan. Engkau tidak punya kesaksian spektakuler bahwa orang bisa berdecak kagum. Mungkin engkau tidak pernah bermimpi datangi Tuhan, tidak pernah bermimpi untuk diangkat ke surga melihat suasana surga. Mungkin tidak. Senyap, semuanya senyap. Tetapi ketika engkau dan saya teguh mengikuti apa yang diingini Tuhan dalam kesenyapan itu, mungkin kita gak hebat, mungkin engkau tidak dikenal, tidak dikenang, mungkin engkau tidak dipandang oleh siapapun. Senyap. Tapi jika pikiran kita bersih, tindakan kita bersih, kita terus berjuang untuk melakukan hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan, maka engkau dan saya sedang menjadi peserta sejati dalam perarakan salib Kristus menuju Golgota. Saudara, kalau Tuhan Yesus harus mati, harus diarak ke kayu salib karena dosa saya, masakan saya masih bertahan dalam dosa saya? Kalau Tuhan Yesus kesengsaraannya dipertontonkan, dipublis, disaksikan oleh banyak orang, masakan saya masih bertahan dalam kebencian saya, dalam dendam saya, sakit hati saya, dalam perselingkuhan saya, dalam dosa-dosa saya yang lain? Saat engkau dalam perenungan seperti itu, engkau menjadi peserta sejati dalam perarakan salib itu. Namamu mungkin senyap, tetapi karyamu abadi. Yang kedua, tipe yang kedua, pengikut yang terpaksa namun berbuah manis. Saudara, Simon terpaksa memikul salib. Dalam Markus dan Lukas tercatat dia ditahan dan dipaksa memikul salib, tetapi berbuah manis. Alkitab dengan jujur melaporkan bahwa Simon tidak punya rencana, tidak punya planning untuk terlibat dalam perarakan salib itu. Semula ia hanya ingin bertujuan pulang dari rantau, pulang ke kampungnya untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Layaknya lazimnya sebagai orang yang pulang kampung, saya yakin Simon mungkin ada segudang plan. Mungkin dia akan bernostalgia dengan kawan-kawannya, dia akan kuliner, dia akan nostalgia, dia akan lipat tilas, dia akan jalan-jalan dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab dengan jujur mengatakan planningnya dipotong, diubah oleh situasi pada waktu itu. Prajurit, para serdadu menangkapnya, menahannya, dan memaksanya memikul salib yang tadinya Yesus pikul dalam perjalanan Via Dolorosa. Kenapa serdadu memberikan salib itu kepada Simon? Karena secara manusia dulu yasmani Yesus, dan dari semenjak penangkapan Yesus diperhadapkan dengan mahkamah agama, dia sudah didakwa, dia ditinju mukanya, diludahi mukanya, dia disiksa. Kemudian dia dikirim ke Pilatus untuk mencari kesalahannya. Di sana diperlakukan dengan kejam. Semua orang berteriak nyahkan dia. Bukan hanya itu, dia dikirim lagi ke Herodes. Di sana dia diadili, dia dituduh, dia didakwa, dia disesat. Bahkan pagi-pagi benar Jumat seperti hari ini, pagi-pagi benar para tokoh-tokoh imam sudah bermufakat dan membawa dia ke Pilatus lagi. Dan keputusan pada waktu itu, semua rakyat bersorak-sorai mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Setelah itu para serdadu membawa Yesus ke satu istana pengadilan yang sekarang disebut sebagai ruangan yang kejam, yang pengap. Di sana dia disiksa, pakaiannya dibuka, diberikan pakaian ungu, lalu dipakai mahkota duri. Lalu mereka mengolok-olok dia berkata, hai raja orang Yahudi. Sebagai olokan dia ditinju, diludahi lagi di sana, dipukul lagi, dicambuk lagi di sana. Lalu kemudian dia dibawa, lalu dia diarak ke Golgota. Dia jatuh bangun, dan dia mengalami itu bukan karena dosanya, tetapi dosa
dosamu dan dosaku ditimpakan kepadanya. Dalam situasi itu Simon Kirene lewat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, planning, rencana Simon tiba-tiba diubah dan dipotong. Angannya untuk berlibur pasca Yerusalem kandas dalam waktu sekejap. Seorang yang jauh-jauh datang dari perantauan dan melakukan penjarahan besar, tiba-tiba salib ditaruh di pundaknya dan dia harus tertatih menahan tekanan kayu kasar, kayu yang berat itu untuk berjalan bersama dengan Yesus ke bukit Golgota. Saudara yang dikasihi Tuhan, tekanan dari para prajurit, tekanan dari sorak-sorai banyak orang, bahkan tekanan dalam konsep pada waktu itu bahwa salib adalah sebuah kebodohan dan kehinaan, bagi Simon itu tidaklah mudah. Namun bagi Simon saat itu tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan selain menuruti tuntutan dari para prajurit dan serdadu itu. Siapa yang mau seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saudara, kebanyakan dari engkau dan saya akan berkata, puji Tuhan, ketika rencana kita, planning kita sesuai dengan apa yang kita mau. Kita katakan puji Tuhan ketika planning kita berbanding lurus dengan apa yang kita mau. Tetapi akan banyak orang yang curiga kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, putus asa kepada Tuhan ketika planning kita, haluan kita dipotong tiba-tiba dan itu tidak sesuai dengan hati, mimpi dan cita-cita kita. Ada banyak orang yang bangga dan senang ketika suaminya, pasangannya, ketika pekerjaannya, karirnya, usahanya, pelayanannya sesuai dengan mimpinya. Dan banyak orang yang putus asa meninggalkan Tuhan, menuduh Tuhan ketika apa yang dia mau tidak didapatkan. Banyak orang bangga mengatakan, saya bangga menjadi anak Tuhan Yesus. Saya bangga menceritakan kisah keluarganya. Ada banyak orang yang bangga menceritakan kisah rumah tangganya, kisah anak-anaknya, kisah pelayanannya, kisah bisnisnya, ketika itu berbanding lurus dengan apa yang dia mau. Tapi hari-hari ini, siapa yang bangga di antara kita ketika usaha kita, rumah tangga kita, keuangan kita, pelayanan kita, mimpi kita berbanding terbalik dengan apa yang kita mau? Adakah yang masih bangga berkata, Tuhan Yesus baik, saya bangga menjadi anak Yesus, saya bangga Yesus mati bagi saya bangga Yesus bangkit bagi saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang kecewa ketika ia berdoa untuk pasangannya supaya lebih baik, tapi pasangan tidak berubah. Ada banyak orang tua yang kecewa ketika dia merasakan air mata karena anak-anaknya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi anaknya belum berubah. Ada banyak orang yang kecewa karena mengalami ekonomi di ambang krisis, apalagi dalam situasi virus hari-hari ini. Usaha kita, keuangan kita, bahkan pelayanan kita mungkin di ambang krisis. Kendali pun kita kerja pontang-panting, berdoa melipat tangan, menancapkan lutut, tapi kita seolah belum mendapatkan jawabannya dan berbanding terbalik dengan apa yang kita mau. Alkitab jujur berkata, Simon dipaksa untuk mengambil bagian dalam jalan Via Dolorosa itu. Saudara, situasi pemaksanya, maka mau gak mau, siap gak siap, suka gak suka, Simon harus memikul salib itu untuk sampai ke puncak Golgota. Tetapi ternyata pengalaman memikul salib dari Simon Kirene ini membuahkan hasil. Dalam Injil Lukas 15 dikatakan bahwa Simon adalah ayah dari Alexander dan Rufus. Itu artinya bahwa Alexander dan Rufus adalah salah satu dari jemaat mula-mula yang dikenal baik secara personal oleh jemaat mula-mula. Bahkan Paulus dalam salamnya dalam Roma
16 memberikan salam kepada Rufus dan ibunya. Itu Rufus adalah anaknya Simon, ibunya adalah istrinya Simon. Artinya keterlibatan Simon dalam perarakan salam itu kelak menjadi momentum paling bersejarah dalam kehidupan Simon, karena pada akhirnya keluarganya, anak-anaknya, istrinya mengenal Tuhan, mewarisi hidup yang kekal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejutan yang tidak terduga dan tidak menyenangkan yang dialami oleh Simon saat disuruh memikul salib ternyata berbuah manis. Anak-anaknya, istrinya mengenal Tuhan Yesus. Saudara, di akhir khotbah saya ingin mengatakan, mungkin ada di antara kita yang sedang kecewa hari ini karena engkau dan saya mengalami hal-hal yang tidak terduga, yang tidak menyenangkan, yang kita dapat dari siapapun itu di sekitar kita. Pengalaman yang tidak terduga, yang tidak menyenangkan dari kondisi apapun yang ada di sekitar kita. Saya mau katakan, mari pikulah salib, mari sangkalilah dirimu di sana. Sekalipun sekarang engkau dan saya seperti terpaksa menjalani sangkal diri dan pikul salib, tapi suatu saat itu pasti berbuah manis bagi engkau dan saya, bagi keturunanmu, bagi generasi berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan saya. Selamat Jumat Agung. Shalom. Tuhan dimuliakan.